para penulis tuh pernah nggak, ini kitabku loh, kata Yesus, ini ucapanku loh. Dalam penulisan Alkitab itu berapa orang ikut andil? Penulisan Alkitab, rasul-rasul itu menulis Alkitab, banyak rasul itu menulis. Berapa Terutama orang Rasul jumlahnya? Paulus, Yohanes, itu penulis Injil sinoptik. Jumlahnya berapa Petrus, orang kira-kira? banyak ya. Penulis 4 Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Petrus, ada Yakobus, Paulus. Paulus untuk paling banyak menulis Kalau surat. di total berapa kata? Nah, oke, mungkin banyak ya. Apakah sekian banyak itu pernah bertemu Yesus? Iya dong, itu langsung, bahkan hidup bareng bersama. Agatha jengkel ke Mahesa, modal berani bertanya, tidak berani ditanya. Apakah penulis Alkitab Perjanjian Baru pernah bertemu dengan Yesus? Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Halo Mahesa. Halo. Islam Kristen Bang. Islam, alhamdulillah. Silakan, ada yang mau ditanya Bang? Saya mau nanya ini maksudnya tentang legitimasi Alkitab tuh ada nggak ya? Legitimasi itu apa? Ya, pengakuan lah bahasanya. Pengakuan dari? Yesus. Ada dong, bahkan Alkitab itu juga di kanon itu atas keputusan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Gini maksudnya legitimasinya. Artinya para penulis tuh pernah nggak, ini kitabku loh, kata Yesus, ini ucapanku loh. Misal Agatha menulis ucapan-ucapan bapaknya. Setelah rampung, baru bapaknya memeriksa tulisan Agatha tadi. Benar nggak nih ucapanku semuanya? Ada nggak seperti itu? Itu tadi jawaban saya, Roh Kudus itu. Roh Ada Kudus nggak? itu yang adalah Allah. Maksudnya pertemuan langsung itu. Ya iyalah, semua rasul-rasul itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus yang keluar dari Bapa datang, dia bersaksi tentang aku. Jadi adakah legitimasi hasil dari kanonisasi Alkitab itu? Iya, Allah itu sendiri yang melegitimasi. Dalam konsili Kartago tahun 393. Kita jangan berbicara hal gaib ya, maksudnya gini. Ini kan penulisan Alkitab secara langsung kan, artinya ucapan-ucapan Yesus yang waktu hidup kan. Nah, dalam penulisan Alkitab itu berapa orang ikut andil? Penulisan Alkitab, rasul-rasul itu menulis Alkitab, banyak rasul itu menulis. Terutama Rasul Paulus, Yohanes, itu penulis Injil sinoptik. Jumlahnya Petrus, berapa orang kira-kira? banyak ya. Penulis 4 Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Petrus, ada Yakobus, Paulus. Paulus untuk paling banyak menulis surat. Kalau di total berapa kata? Nggak, saya nggak ngitung. Nah, oke, mungkin banyak ya. Apakah sekian banyak itu pernah bertemu Yesus? Iya dong, itu langsung, bahkan hidup bareng bersama. Betulan ini. Di mana datanya itu? Oke. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini saya bacakan ya. Ini Yesus berbicara kepada 11 murid. Dia mengutus nih, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu head to head, mata ke mata itu. Ngomong langsung. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Pertanyaan saya,
penulis Alkitab Perjanjian Baru itu pernahkah bertemu langsung dengan Yesus? Anda mengatakan, bentar. Kalau Anda mengatakan pernah, di mana datanya? Datanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu tadi yang saya bacakan. Yesus berbicara langsung kepada 11 muridnya, 11 rasul di situ. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ngomong langsung, biji mata ketemu biji mata. Oke, berarti ada 11 ya. Ada lagi 70 murid di dalam Lukas 10. Yesus pernah mengutus masing-masing 2 orang. Lalu Salah satu di pertanyaan dalam berikutnya. 70 murid itu adalah Lukas. 83 totalnya. Itu muridnya Yesus. 12 murid karena Yudas digantikan Matias. Itu bisa dilihat di dalam Lukas kisah para rasul. Sabar. Saya sudah bacakan. Bang, jangan curang. Sekarang saya mau tanya, Bang. Penulis ini siapa? Baru bertanya. Saya mau juga tahu legitimasinya ini. Nanti Agatha setelah habis baru bertanya. Oke. Di mana datanya 83 orang ini pernah bertemu langsung dengan Yesus? Di Alkitab ini tadi saya baru bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu yang 12 murid. Kisah para rasul 9 itu Yesus yang tersendiri. Lukas 10 itu yang 70 murid. 70 tambah 12 tambah 1 83. Itu data semua. Itu kan ayat umum, tapi nama-namanya siapa? Kapan lahir? Pernah nggak langsung bertemu? Kapan lahir? Iya, maksudnya berapa jaraknya gitu dari Jarak 83 orang dengan Yesus? Saya tanya, Bang, langsung Anda kan minta legitimasi. Apakah legitimasi seperti mau bikin paspor, tinggal di mana, umurnya berapa? Bukan. Bang gitu. Sebenarnya Anda sudah stuck di pertanyaan Anda, tapi karena Anda takut saya mirroring, makanya Anda lari ke situ. Saya bisa saja menunjukkan usianya, tapi jangan kayak gini, Bang. Saya akan permalukan Anda lebih parah lagi nanti. Saya akan tanya, yang menulis Al-Quran ini dilegitimasi nggak sama nabi kau yang buta huruf itu yang nggak bisa nulis? Kau akan pingsan kalau sampai sini. Nanti Kak, saya sudah habis kau bertanya. Gini ya Bang, saya tahu kecurangan Islam. Kalau kamu menunggu sampai habis, pertanyaanmu itu pasti akan terus-terusan ada. Nunggu sampai kau habis, kau curang Bang. Kau sengaja melakukan hal yang menyebalkan ini supaya aku turunkan. Supaya apa? Kau nggak bisa menjawab pertanyaanku. Itu alibi Anda, biar nggak bisa menjawab. Anda mau diskusi nggak? Atau Anda cuma mau satu arah? Anda nggak berani ke Quran? Berarti Anda tidak siap ditanya buka komal. Saya tadi udah menjawab. Jawabannya belum memuaskan. Sebenarnya saya jijik dengan manusia kotor kayak gini ya. Saya nambah dosa gitu. Kenapa? Dia Pak Prof sengaja memang menyebalkan supaya apa? Nggak ke sini. Tahu kan teman-teman 2000 orang, dia takut ke sini, makanya dia bilang jawabanmu nggak memuaskan. Terserah. Saya tahu model-model kayak gitu sengaja. Tahu. Saya nggak akan sabar sama manusia busuk kayak gitu. Makanya dia kayak gitu. Saya belum puas. Kok kira saya pemuas nafsu kau? Anjing. Bapak Ibu Saudara, secara berulang-ulang saudara kita Muslim bernama Mahesa ini bertanya kepada Agatha tentang legitimasi penulisan Alkitab.
Hal pertama yang perlu saya tegaskan kepada kita, keimanan Kristen pertama-tama dan yang utama didasarkan kepada satu peristiwa sejarah di mana Allah yang disapa dengan Bapa mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, yang mana selama 33,5 tahun ada di dunia ini, 3,5 tahun pelayanan. Setelah itu Yesus mengalami penyaliban, mengalami kematian, mengalami kebangkitan, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut, dan setelah itu ia naik ke sorga. Nanti di akhir zaman Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati, mulai dari sejak Adam sampai kepada Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Adanya Yesus historis yang dituliskan dalam Alkitab, di mana karya pribadi, kuasa dan namanya memiliki otoritas untuk memberikan garansi, jaminan kepastian hidup kekal, surga mulia, keselamatan yang pasti kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang menjadi dasar, pondasi dan akar iman Kristen. Apa argumentasi saya menyimpulkan demikian? Kita perlu mengerti dan memahami. Sebagai contoh, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Roma, jemaat Kolose, jemaat Galatia, jemaat Filipi, jemaat Tesalonika. Pertanyaan saya, duluan mana ada surat itu dibandingkan dengan keberadaan dari jemaat? Sudah pasti ada jemaat. Setelah jemaat itu sudah ada, sudah berdiri, bahkan sudah mulai bertumbuh berkembang, maka Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat tersebut. Saudara dikasihi Tuhan, kalau begitu jemaat ini berdiri atas dasar apa? Atas dasar pemberitaan Injil. Injil itu bukan kitab yang turun dari sorga. Injil itu terkait dengan Yesus Kristus, dengan segala karya, perbuatan, dan pengorbanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, kami orang-orang Kristen mengerti, memahami, adanya Alkitab itu berbicara terkait dengan satu tokoh sentral, Yesus Kristus. Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Yesus. Dan Alkitab Perjanjian Baru, penggenapan dari nubuatan itu yang realita kenyataannya ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari sejak berdirinya gereja, sejak peristiwa Pentakosta, kitab yang dipakai oleh orang-orang percaya, pengikut jalan Tuhan, orang-orang yang telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah Perjanjian Lama. Itu yang diajarkan, termasuk juga tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan paradosis. Seluruh yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus, bahkan termasuk dari kisah hidupnya, yang terkait dan terpaut dengan keselamatan sebagai master plan Allah mengutusnya ke tengah-tengah dunia. Itu semua dituliskan kemudian oleh para murid. Kenapa kami sangat yakin dengan para murid? Karena para murid ini adalah saksi dari semua yang diajarkan, dilakukan, dikerjakan oleh Yesus selama 3,5 tahun.
termasuk juga dituliskan tentang silsilahnya, kelahirannya, dan segala sepak terjang pelayanannya selama 3,5 tahun. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab-kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa kami percaya kepada para rasul ini dan semua kitab Perjanjian Baru yang dituliskannya? Oleh karena mereka bertatap muka langsung dengan Yesus. Pertama-tama, Yesuslah yang memilih murid-murid ini. Itu bisa terlihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ke-12 murid ini yang walaupun nanti pada akhirnya karena Yudas Iskariot gantung diri sebelum kematian Yesus, maka di Kisah Para Rasul digantikan oleh Matias. Mereka ini bertatap muka langsung, kesehari-hariannya ada bersama dengan Yesus. Jadi kalau pertanyaan dari saudara kita Mahesa yang membuat jengkel Agatha ini mengatakan, apakah penulis Alkitab Perjanjian Baru pernah bertemu dengan Yesus? Bukan hanya pernah, tapi hari-harinya bersama dengan Yesus. Kecuali Paulus berjumpa dengan Yesus yang waktu itu namanya masih Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, di mana sejak peristiwa itu Saulus yang akhirnya namanya berubah menjadi Paulus berubah total 180 derajat dan menjadi seorang rasul yang secara khusus dipilih oleh Yesus untuk menyatakan pengajarannya dan menyatakan mujizat dan kuasa atas nama Yesus. Kita lihat dulu fakta-fakta berikutnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi itu berarti yang melihat langsung, bukan dari apa kata orang. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Maksudnya, Yohanes murid yang sangat dikasihi oleh Yesus adalah penulis Injil Yohanes, penulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan juga penulis kitab Wahyu. Bertatap muka langsung dengan Yesus. Yohanes adalah saksi mata langsung. Atas dasar itu kami orang-orang percaya begitu yakin akan kesaksian mereka, karena bukan dari apa kata orang, tapi dari hasil mendengarkan langsung, melihat langsung Yesus menyatakan kuasa dan juga mengajarkan banyak hal kepada sebanyak mungkin orang. Berikutnya, Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Saksi mata dan pelayan firman itu yang dimaksud adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius, dan rasul-rasul yang lain. Berikutnya 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes satu momen kesempatan dibawa oleh Yesus ke atas gunung kemuliaan, di mana Yesus di sana berubah rupa ketemu dengan dan Elia. Petrus, Yakobus, Yohanes menyaksikan hal itu karena mereka dibawa langsung oleh Yesus yang bersama-sama dengan mereka saat itu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat dengan mata, apa yang disaksikan dan telah diraba dengan tangan tentang firman hidup, itulah yang mereka saksikan. Jadi kepada saudaraku Mahesa, Anda selalu ngotot dan ngotot, tetapi fakta-fakta yang disampaikan oleh Agatha dan yang sudah saya tambahkan secara komplit dan lengkap, hal itu tidak akan bisa membuat orang-orang percaya ragu akan kebenaran firman. Belum lagi ketika kita mengerti, memahami secara holistik, menyeluruh segala tulisan yang diilhamkan Allah oleh kekuatan penerangan iluminasi Roh Kudus, maka hal itu terjamin keabsahan dan kebenarannya. Tidak ada yang disampaikan menurut pikiran kehendak manusia. Semua yang dituliskan itu oleh karena dorongan Roh Kudus. Mereka mampu menuntaskan penulisan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, sehingga tersedia seperti yang kita miliki sekarang ini.